malu. Dan beberapa yang Allah punya ini sebagai ada rahmat dan berkah dari Allah. Mari kita ibu kita awali dengan sama-sama membaca Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, yang pertama saya mau mohon maaf terutama kepada Pak Aziz. Jadi beliau terbagi dengan saya. Temanya apa? Saya sih lah, ternyata kalau saya habis persis. Jadi mungkin yang pertama malam hari ini soal kita akan membahas karena kita mendekati bulan Ramadan dan ini kajian tafsir tematik terakhir di bulan Ramadan. Kita akan membahas beberapa perkara tentang ketakwaan yang itu merupakan tujuan di syariatnya puasa. Dan mudah-mudahan bahasa kita pada malam hari ini menjadi sumber keberkahan dan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu yang berdoa sebagaimana diminta oleh akhir, saya mendadak ibu masjid kita. Ini kan bulan Ramadan di masjid kita mau diperbaiki lahannya awal. Semoga Allah memudahkan membangun lapangan ini. Dari kami pertamanya saya ingin Ramadan sudah selesai dan sudah siap untuk memfasilitasi jemaah sekalian pada selama bulan Ramadan. Yang berikutnya saya juga mewakili kepada saksi semua satu kali kepada sekalian. Sekaligus saya sampaikan insya Allah nanti di pondok di Sadar Salam pada waktu Ramadan akan kita adakan buka puasa bersama selama 10 hari. Barangkali di antara jemaah atau ibu ada yang mempunyai kelonggaran rezeki ingin ikut berinfak untuk buka puasa bersama di Salam, maka kami persilakan dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala sebagaimana sabda Rasulnya. Siapa saja yang memberi makan orang yang tidak berpuasa, maka dia mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang diberi buka puasa tersebut. Tapi saya juga mewakili dan mohon maaf pada Bapak Ibu, dakwah kami di Wonosalam itu sementara ini targetnya baru mengajak orang-orang untuk semakin mengenal agama, meramaikan masjid. Karena itu kami umumkan di sana bahwa Ibu dan Allah yang tidak puasa boleh ikut makan, yang belum sholat juga boleh ikut makan. Karena itu apabila nanti ada infak buka puasa dari bapak-bapak ibu yang kemudian dimakan oleh mereka yang tidak berpuasa, saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan pahala dari jalur-jalur dari tempat-tempat yang lain. Kemudian kalau Allah itu biarkan Allah, kita sudah hafal bersama Al-Baqarah 153 dasar untuk berpuasa. Yang ini ya, Alhamdulillah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Malam ini kita akan mencoba bersama-sama membahas konsep takwa dan kalian tentang takwa yang insya Allah hampir setiap Jumat itu dibacakan ingatkan pada kita. Itu adalah surat Al-Imran ayat 102. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
perbedaan yang menarik dari ayat ini ketika ayat ini dibacakan pada masa sekarang dengan ketika ayat ini dibacakan ketika diturunkan pada zaman Nabi. Lalu itu para sahabat ketika ayat ini diturunkan mereka semua langsung lemes. Kenapa kok lemes? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih beliau menerangkan ayat ini. Para Rasulullah SAW arti dari ittaqullah artinya ada tiga. Yang pertama ayyuqa wa la yunsa. Ayyuqa Allahu wa la yunsa. Yang kedua ayyukara wa la yunsa. Yang ketiga ayyushkara wa la yunfa. Kita bahas kedua. Yang pertama ayyuqa wa la yunsa. Artinya hendaknya Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Yang kedua ayyukara wa la yunsa. Hendaknya Allah itu diingat, banyak-banyak zikir, dikeluarkan ingat pada Allah. Wala yunsa, dan tidak boleh dilupakan. Yang ketiga, ayyushkaru wa yunfa. Hendaknya Allah itu disyukuri, wajib disyukuri, dan tidak boleh diingkari, dikafiri. Gitu Pak. Kalau ini disampaikan kepada kita bahwa ibu yang dirahmati Allah, reaksi kita itu biasa-biasa saja. Kenapa demikian? Karena ini menunjukkan bagaimana kualitas kita, dan mudah-mudahan ketika kita membahas seperti ini Allah membukakan pintu bagi kita untuk semakin meningkatkan kualitas kita, memantaskan diri kita di hadapan Allah yang nanti Allah memberikan surga kepada kita mudah-mudahan demikian Pak. Gitu. Reaksi sahabat ketika ayat ini turun Pak, mereka langsung sambatan. Siapa yang mampu seperti itu? Kenapa kalau kita nggak sambatan kayak gitu? Karena kita mungkin nggak terlalu paham kandungan takwa kepada Allah dalam ayat ini. Apa kandungannya? Rasulullah bersabda, ayyuqa wa la yunsa. Ayyuqa wa la yunsa itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk fi'il mudhari' mabni. Jadi fi'il mudhari', kalau mudhari' itu artinya harus selalu ditaati dan harus selalu tidak dimaksiati. Kalau tadi kan saya menerjemahkan harus ditaati dan tidak dimaksiati. Ada bedanya Pak. Kalau harus selalu ditaati dan harus selalu tidak dimaksiati. Yang pertama. Yang kedua, harus selalu diingat dan tidak boleh sama sekali dilupakan. Yang ketiga, harus selalu disyukuri dan tidak boleh sama sekali dikufuri nikmat-nikmatnya. Karena itu, para sahabat langsung berkata, "Man yaqulu ala dzalik?" Siapa yang mampu seperti itu wahai Rasulullah? Ada nggak yang mampu di antara kita? Mungkin para sahabat percaya. Sanggapan untuk apalagi model-model seperti kita kan begitu. Para sahabat saja itu sambatan. Siapa yang mampu seperti itu? Selalu taat kepada Allah, dan pernah bermaksiat sama sekali. Bahwa ini yang nanti akan kita bahas jalan keluar yang menunjukkan Allah itu betul-betul Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Cuma saya ingin kita bersama-sama mengambil manfaat dari sebuah kisah. Yang pertama untuk menyadarkan kita, kenapa kok kemudian ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ini kadang-kadang kita tidak terketuk, dan itu disebabkan karena bisa jadi kita ini tidak terlalu memahami esensi dari agama ini. Ada kisah menarik dan ini benar terjadi. Yang kalau Pak kita tidak berdasarkan pemahaman agama kita pada ilmu, kita bisa kafir lah, dikomentar sama orang kafir yang bawa Quran dan mau dibuka Qurannya surat
surat Al-Insyirah. Halaman 210. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 84, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul 'alim. Dan dialah Allah yang di langit adalah Tuhan, juga di bumi adalah Tuhan, dan dialah Zat yang maha bijaksana, maha penyayang. Insyaallah semuanya betul. Betul. Pak Hadir. Gimana? Az-Zukhruf ayat 84. Wa huwal ladzi, dan dialah Allah yang di langit adalah Tuhan dan di bumi adalah Tuhan, dan Dia adalah maha bijaksana dan maha mengetahui. Terjemahannya seperti ini seolah-olah tidak ada masalah. Kata Bapak Ibu ya, kan seolah tidak ada masalah apa dalam terjemahan ini. Coba sekarang kita bandingkan dengan surat Al-Insyirah. Apa surat Al-Insyirah? Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama al-usri, satu kesulitan, yusra, ada satu kesulitan, ada satu kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, dan pada kesulitan yang sama ada satu kemudahan lagi. Dari ayat ini bahwa Ibu dan Bapak muncul kaidah nahwu bahwasanya ketika satu kata dalam bahasa Arab diberikan alif lam yang namanya lam takrif, itu menunjukkan kata yang sama. Karena itu dalam dua ayat ini, walaupun ada dua kata al-usri, inna al-usri, al-usri pada ayat sebelumnya dan ayat berikutnya itu menunjukkan kesulitan yang sama, satu kesulitan. Sebaliknya, kalau kata-kata tidak diberi alif dan lam, nggak ada lam takrifnya, sehingga kemudian berakhiran pada alif. Contohnya inna ma'al usri yusron. Yusron pada kalimat ayat pertama itu adalah satu kemudahan sendiri. Yusron pada ayat berikutnya, kemudahan pada ayat berikutnya adalah satu kemudahan sendiri. Dengan pasal itu ya. Jadi artinya pada setiap satu kesulitan Allah memberikan dua kemudahan. Karena terakhir, jadi ingat kalau tidak ada al berarti menunjukkan satu kata yang berbeda dengan kata yang sebelumnya. Yusrun disebut dua kali, tidak ada alnya, jadi ada dua kemudahan. Jadi Pak ya, perhatikan surat Az-Zukhruf ayat 84 tadi. Wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun. Ilahun disebutkan dengan alif lam atau tidak Bapak Ibu? Enggak ya, ilahun ya. Wa fil ardi ilahun. Ada alif lamnya atau tidak? Enggak ada ya. Kalau menurut kaidah yang kita bahas dalam surat Al-Insyirah tadi, kalau nggak ada alnya, berarti menunjukkan kata-kata yang berdiri terpisah dari kata berikutnya. Yusrun disebutkan dua kali, berarti ada dua kali kemudahan. Berarti ayat ini diartikan dari artinya salah. Saya harus mengatakan ini salah dulu, kalau nggak dikatakan salah, panjenengan mengira nanti ini tafsirnya benar bisa gawat ini. Berarti ayat ini kalau diartikan dengan kaidah yang pertama tadi, maka akan menjadi terjemahnya wa huwal ladzi fis samaa'i ilahun, dan dialah Allah yang di langit menjadi Tuhan, ada Tuhan di langit, wa fil ardi ilahun, dan di bumi ada Tuhan lagi. Jadi ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan Bapak Ibu? Kalau panjangan mungkin kali musim mas. Kan begitu ya? Kalau
kalau panjenengan Pak, Syekh Mutawalli Sya'rawi yang punya tafsir Sya'rawi itu mengalami sendiri kan kisah ini. Jadi ini kisahnya Pak. Beliau pada suatu ketika bingung dengan ayat ini. Beliau membaca ayat ini, kalau begitu di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Ya mungkin itu terjadi. Astagfirullahaladzim, kok bisa saya memahami seperti itu? Tapi memang kaidah bahasa Arabnya seperti itu. Gitu. Jadi ini kisahnya Pak. Beliau akhirnya pergi menemui gurunya. Gurunya itu, syekhnya itu seorang syekh yang bertempat di sebuah kampung kecil, tidak masyhur. Lalu kemudian beliau datang ke rumahnya syekhnya itu. Karena waktunya menjelang asar, syekhnya ngajak, gurunya ngajak, ayo kita kursi dulu, kita sholat asar dulu, nanti kita bahas setelah asar mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik. Nah, gitu. Setelah sholat asar, dua orang ini memerintahkan jamaah sholat asar keluar semua. Jadi tidak boleh ada yang lihat. Kenapa kalau ada yang lihat? Iso-iso pakai salah keliru memaknai. Sing bingung biar orang alim dulu. Orang-orang yang bukan alim, orang awam jangan ikut dulu. Benar. Soalnya sing alim mau bingung, pokoknya sing awam kan gitu. Akhirnya beliau berdua diskusi sama gurunya. Ketika diskusi, gurunya jadi bingung. Iya ini begitu terjemahannya. Gitu. Tahu-tahu ketika mereka berdua lagi bingung Pak, masuk seorang biasa, bajunya sederhana, gayanya gaya petani biasa. Lalu kemudian ulun salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu dia mengatakan seperti ini, apakah kamu lupa ayat itu berbunyi wa huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun, dan bukan berbunyi wa huwa fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Ada kalimat Allahi. Kalimat Allahi ini menjadi penyambung, bahwa karena ada kalimat penyambungnya, maka ini menjadi penjelas bahwasanya Tuhan yang di langit sama Tuhan yang di bumi itu sama, yaitu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Beliau baru kita, oh iya ada alafinya. Setelah itu sebenarnya langsung assalamualaikum keluar lagi. Begitu keluar dikejar Pak, sombong banget. Ternyata yang di luar bingung, nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Gitu. Jadi hanya dua orang ini saja yang mengalami peristiwa itu, dan bisa jadi ini adalah pertolongan dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman untuk meneguhkan iman mereka. Dan kisah ini saya sampaikan dalam majlis ini Pak, saya termasuk senang membaca kisah ini. Kenapa? Sekali lagi kita wajib memahami agama ini dengan ilmu. Kalau nggak memahami dengan ilmu Pak, maka bisa-bisa kita akan mudah untuk disalah-salahkan, dibawa untuk tersesat dan lain sebagainya. Sekarang ini zamannya zaman medsos. Orang tidak berilmu dan orang berilmu asalkan berani malu, tampil malu. Orang tidak berilmu Pak, asalkan berani malu, berbekal kamera, cuap-cuap dan karu-karuan, ada pengikutnya Pak. Saya setuju. Gitu. Nah kalau kita tidak memahami agama dengan ilmu Pak, kita akan mudah kemudian disesatkan seperti ini. Ini hikmah dari kisah yang saya ceritakan tadi sebagai pembukaan Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kepada masalah ketakwaan. Kenapa kok para sahabat itu langsung sambatan ketika Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang lain beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Mereka langsung mengeluh Pak. Sinten sing saged. Kalau kita baca ayat ini nggak mengeluh, itu harus segera waspada. Ojo-ojo memang hampir apa makruh. Kita harus segera waspada sendiri Pak. Nah, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kemudian para sahabat itu mengeluh, siapa yang mampu seperti itu wahai Rasulullah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah kemudian menurunkan ayat berikutnya dalam surat At-Tawbah ayat 16 yang
Jadi ini Allah itu sayang banget sama kita itu Pak. Allah itu tahu Pak, kita ini makhluk lemah, sahabatan kok di sini. Kau sembayang ping 5 ngoten-ngoten kadang-kadang nggih abot. Bapak Ibu itu tahu Pak, 2019 kemarin itu ada Islamic Society di Indonesia. Saya lupa organisasi apa. Itu mengadakan survei Pak di Indonesia Pak. Kaum muslimin di Indonesia yang berjumlah ratusan juta, hampir 170 juta, itu yang rutin melaksanakan sholat Pak, rutin melaksanakan sholat 5 waktu, ya, itu cuma 39%. Yang rutin melaksanakan sholat waktu selalu berjamaah, kadang-kadang berjamaah itu sekian persen. Yang selalu berjamaah itu cuma 0,7%, gak sampai 1% Pak. Nek panjenengan betul percaya dengan itu di jemaah ini. Kan gitu aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu menunjukkan betapa kita ini makhluk yang sudah dikasih nikmat banyak sekali, tapi ya kok arep muni kufur nikmat itu ya abot. Padahal hakul ukoti tadi itu hukumnya 3. Salah satunya ayyushtara wala yufar. Disyukuri, tidak boleh dikufuri. Kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi Allah itu kita bersyukur punya Allah yang Maha Pengasih Penyayang Pak. Kita bersyukur sekali. Kita dikasih 11 bulan, sing dikon poso hanya 1 bulan saja, itu makin jenengan kersani. Insya Allah sing ra poso ya akeh. Sekitar Masjid Agung, depan Masjid Agung itu Pak, uang pangan soto betul di sini-sini nggih. Kathah niku mangke. Malah mangke nek wayahe Ramadan jenengan kersani Pak, hormati yang tidak puasa. Slogannya kayak gitu nanti insya Allah, gitu. Bahwa Ibu yang dirahmati Allah, tapi memang Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ketika tahu hambanya kesulitan taqwa haqqa tuqatih, Allah turunkan ayat dalam surat At-Taghabun ayat 16 ini. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sekarang pertanyaannya dikembalikan pada kita. Apa kita ini memaknai semampu kalian? Tidak boleh Pak kita memaknai semampu kalian itu terus aku iso yo ngene kok. Aku iso yo salat itu yo arang-arang akhir nek wayahe akhir-akhir kok ngene serapopo wis. Tidak bisa semampu kalian dimaknai demikian. Sahabat Abdullah bin Abbas itu ketika menafsirkan fattaqullaha mastata'tum jahiduhu haqqa mujahadati, berusahalah dengan betul-betul usaha. Karena itu Rasulullah SAW itu pernah memberikan wanti-wanti. Ini sekaligus nasihat bagi saya juga bagi bapak-bapak semuanya. Pulau panjenengan, kalau pengen mengukur kita ini termasuk orang-orang munafik atau enggak, standarnya ada dari Rasulullah SAW. Mau standarnya melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Rasulullah SAW itu bersabda, 2 sholat ini adalah sholat yang paling susah dikerjakan oleh orang-orang munafik. Jadi kalau kita ingin terbebas dari rasa munafik Pak, binjing subuh-subuh harus bangun, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak bangunkan istrinya, bangunkan anaknya, laksanakan sholat. Yang laki-laki harus kemudian merasa iri dengan orang-orang yang sanggup ke masjid. Sama-sama sehat, sama-sama punya 2 kaki, sama-sama punya rumah, sama-sama bisa makan. Bapak ibu sholat masjid, aku ora iso. Nah, dalam perkara kebaikan ini kita harus saling iri Pak. Ini namanya mujahadah. Tidak boleh kemudian aku sholatnya ada 4:30. Sekarang kan hampir 4:30 ya, ada subuh ya, jam 4 lebih 12 Pak ya. Kalau di Wonosalam itu kalendernya dari apa itu Muhammadiyah itu jam 4 lebih 18. Jadi warga Muhammadiyah enak Pak. Subuhnya lebih lambat 8 menit dibandingkan subuhnya pemerintah. Saya guyon aja kalau waktunya Ramadan itu ini ya wis ngalah mangan kita masih boleh makan. Nanti maghribnya bisa sama Pak.
Tapi bukan berarti yang ditetapkan pemerintah itu salah, enggak. Silahkan ikut yang mana. Yang salah itu wayai subuh versi pemerintah cik mangan, wayai versi Muhammadiyah cik mangan, akhirnya raposo. Itu salah gitu. Jadi semuanya sama-sama benar. Yang ijtihadnya nanti benar dapat 2 pahala, yang ijtihadnya salah dapat 1 pahala. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada penafsirannya sahabat Abdullah bin Abbas tadi. Jahiduhu haqqa mujahadatihi. Bapak-bapak tahu seorang tokoh Islam yang bernama Syekh Abdullah Azam. Kalau nggak tahu Pak, ini mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua. Kita ini sekarang dijauhkan dari sejarah kita, Pak. Kita lebih mengenal Kapten Amerika, lalu kemudian siapa itu Thor, Hulk, anak-anak kita lebih kenal itu Pak. Lalu kemudian Black Widow, Kapten Marvel, padahal itu semuanya fiksi Pak. Contohnya ketika Los Angeles kebakaran, nggak ada semuanya yang turun itu Pak. Ning. Sementara pahlawan-pahlawan kita banyak yang nggak tahu Pak. Siapa itu Syekh Abdul Azam? Syekh Abdul Azam itu salah seorang ulama yang menggerakkan semangat untuk berjihad di abad 20 ini. Ketika semangat jihad di seluruh dunia itu menurun Pak. Abad 20 ini kan abad kelam bagi umat Islam. Kekhilafahan runtuh. Jangankan kekhilafahan runtuh Pak, 1924 khilafah runtuh Pak. Muni khilafah mawon saat niki niku kaya muni perkara sing haram gitu Pak. Orang muni khilafah iso-iso ditekani kowe Abu HTI dan sebagainya gitu Pak. Padahal kemarin ada yang demo Palestina Pak, itu kemudian ada yang langsung bersuara, ini munculnya HTI lagi. Ancamannya bukan HTI Pak di Indonesia Pak. Ancamannya itu laut dikapling-kapling, dipager-pager. Ancamannya itu Pak, banyak orang-orang miskin di sini tiba-tiba gas hilang. Itu ancaman kita Pak. Itu ancaman real kita itu. Kita diadu satu sama lain antara sesama muslim dengan isu-isu remeh-temeh yang sebenarnya itu faktual. Tidak ada satu ulama pun yang mengingkari nanti akan ada khilafah. Kalau kalimat khalifah diharamkan, berarti Quran ini keliru. Nopo wong Gusti Allah piyambak ingkang dawuh di Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Oh ya sapa sing paling muni Gusti Allah keliru. Muni kok khalifah. Sinten sing ngoten muni ngoten kafir itu gitu. Kembali lagi Pak. Kembali kepada pembahasan tadi. Syekh Abdul Azam itu ketika melihat Afghanistan diserbu oleh Uni Soviet, beliau kemudian merekonstruksi hukum jihad fisabilillah. Yang direkonstruksi itu pemahamannya. Apa hukumnya jihad fisabilillah Pak? Apa hukumnya Pak? Hukumnya fardu, wajib. Jadi jihad fisabilillah hukumnya wajib Pak. Cuma wajib itu ada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Jihad fisabilillah hukumnya apa? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Napa contohnya fardu kifayah dalam kehidupan kita sehari-hari Pak? Sholat jenazah. Sholat jenazah itu Pak, kalau sudah ada satu orang yang mensolati, maka yang lain yang nggak ikut nyolati, gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Pemahaman seperti ini kalau ditarik kepada jihad, maka menjadi pemahaman yang keliru. Afghanistan diserbu, sing penting ono siji satu muslim yang berjihad melawan Uni Soviet, yang lain terbebas dari kewajiban jihad. Kalau itu yang dipahami, kalah itu Pak jihad di Afghanistan. Gitu. Apa yang terjadi? Uni Soviet nyerbu Afghanistan 79, 89 mundur. Kalah. Begitu juga Amerika kemarin 2001 nyerbu Afghanistan, 2013 mundur Amerika itu Pak. Gitu. 92 Uni Soviet bubar. Gitu. Kenapa demikian? Karena pemahaman jihad itu kemudian direkonstruksi ulang. Salah satunya Syekh Abdul Azam. Bagaimana cara beliau merekonstruksi pemahaman jihad? Beliau itu ketika ditanya apa makna
fardu kifayah tentang jihad itu, wahai Syekh, beliau ketika itu sudah sepuh Pak, umurnya sudah 60 tahun lebih. Murid-muridnya diajak berdiri semua, diajak ke stadion lapangan, panas-panas, diajak lari keliling stadion Pak. Satu putaran berhasil, putaran kedua berhasil, putaran ketiga apa yang terjadi? Ini di Afghanistan Pak, bukan di Indonesia Pak. Apalagi di Waalaikumsalam dingin Pak. Afghanistan itu panas Pak. Putaran ketiga mulai ada berguguran, nggak kuat lari. Tapi si Abu Hasan lari terus. Putaran keempat demikian, sampai pada titik satu putaran nafas sudah hampir putus, terengah-engah, sudah kayak nggak kuat lagi berjalan. Murid-muridnya sudah nggak ada lagi yang kuat berlari. Tapi si Abu Azam merangkak Pak, sampai betul-betul beliau itu nggak mampu bergerak lagi. Ketika sudah nggak mampu bergerak, pingsan, dikasih minum dan sebagainya, sadar, baru beliau mengatakan, hada huwa fardu kifayah. Ini yang dinamakan fardu kifayah. Sampai Allah menentukan cukupnya. Jihad itu sampai Allah menentukan cukupnya. Begitu juga dengan takwa ini tadi Pak. Batasannya kan 3 ya. Ayyuto awala yusuf. Kita betul-betul berusaha taat semaksimal mungkin. Jadi mastata'tum itu semaksimal mungkin. Semampu kita dibuktikan dengan bukti sebenarnya. Bukan kemudian sakjane jin iso, tapi goro-goro males munine nggih Gusti kula mampu ning ngeten iki kok. Didhawuhi budal haji. Lalu kemudian setan menggoda. Kowe nek daftar haji saiki dienggo porsine ae, pinten sakniki? 25 juta. Wis bayar 20 juta, ngenteni 30 tahun. Lah kok 25 juta ini kamu tabung depositokan. Wis engko bungane piro setiap bulan 30 tahun, kamu nanti bisa nabung lalu kemudian tahu-tahu haji furoda. Setan pinter Pak Ibu Pak. Akhirnya dituruti. Gusti Allah kalau mampu ninggalkan. Nah itu namanya bukan mampunya kayak gitu. Bukan mampunya kayak gitu. Fattaqullaha mastata'tum, semaksimal mungkin. Ada uang 10.000 hari ini. Ya Allah saya tabung 1.000 untuk melaksanakan perintahmu untuk berhaji. Yang 9.000 saya gunakan untuk beli beras untuk memberi nafkah pada anak istri saya. Itu mastata'tum. Subuh-subuh agar Allahu Akbar, langsung bangun, lalu kemudian kita berangkat ke masjid. Lalu kemudian kita matur lagi Gusti Allah. Ya Allah, ini mampu saya ya Allah. Itu baru namanya mastata'tum. Gitu. Enggak bisa mastata'tum itu subuh telat padahal ya kaloro dan sebagainya. Ketika disuruh puasa, ini kan salah satu sunnahnya puasa itu Pak ya. Ramadan itu kebiasaan para ulama membagi tahun itu ada jadi 2 bagian. 6 bulan pasca Ramadan mereka sibuk berdoa agar puasa Ramadan yang sudah dijalani itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan menjelang datangnya Ramadan yang akan datang, mereka sibuk berdoa, ya Allah sampaikan saya pada Ramadan yang akan datang ini sehingga saya bisa berpuasa. Gitu. Nah, itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Rasulullah kemudian juga memberikan contoh Pak. Mulai bulan Rajab, kan menjelang Ramadan itu ada 2 bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab itu Rasulullah sudah mulai berpuasa. Walaupun tidak sebanyak bulan Sya'ban. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas itu meriwayatkan, kadang-kadang Rasulullah itu berpuasa di bulan Rajab, seolah-olah puasanya banyak sekali sehingga kami tidak menjumpai beliau tidak puasa di bulan Rajab. Tapi pernah pula beliau tidak puasa sama sekali di bulan, atau beliau tidak berpuasa di bulan Rajab dengan banyak, seolah-olah beliau itu tidak puasa sebulan penuh. Artinya di bulan Rajab itu sudah pemanasan Pak. Pada suatu ketika
ketika beliau memperbanyak puasa di bulan Rajab, pada satu ketika lagi beliau memperbanyak puasa di bulan mempersedikit puasa di bulan Rajab. Masuk Sya'ban, nopo sing dilakukan Kanjeng Nabi? Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sampai hampir 1 Sya'ban penuh beliau puasa. Akhirnya nopo ketika Ramadan enteng Pak. Karena itu tidak heran. Para sahabat dulu itu Pak berlomba-lomba beramal soleh ketika bulan Ramadan. Sahabat Utsman bin Affan itu terkenal dengan ucapan beliau, "Lau sohat qulubukum masyabitum min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu jernih benar, kalian tidak akan pernah merasa puas, merasa kenyang untuk membaca kalam firman Tuhan kalian, itu baca Quran. Karena itu beliau itu dikenal Butairah. Butairah itu seorang yang mampu membaca Quran khatam dalam 1 rakaat. Sak rakaat Pak, khatam. Gitu. Panjenengan jangan mengukur dengan kemampuan kula panjenengan sedanten. Kalau baca Quran kita masih grabul-grabul, kita akan susah Pak membayangkan membaca 1 rakaat khatam itu Pak. Ini para sahabat tajwidnya tetap terjaga, tapi bacaannya bisa cepat. Gitu. Imam Syafi'i Pak, itu bisa 1 hari ketika Ramadan khatam berkali-kali. Khatamnya berkali-kali. Gitu Pak. Satu riwayat Imam Syafi'i itu pernah khatam 1 Ramadan 60 kali. Berarti 1 hari khatam berapa kali Pak? 2 kali. Gitu. Bandingkan dengan kita Pak. Kita kadang-kadang 1 Ramadan khatam sekali aja, berarti 1 hari 1 juz sudah alhamdulillah. Tapi itu udah bagus Pak. Bukan berarti saya mencela. Niku sampun niku sampun sae. Sing boten sae adalah ketika kita mampu untuk melakukan kebaikan amal soleh yang lebih, tapi kemudian karena kemalasan kita, karena kurangnya mujahadah kita, lalu kemudian kita ini beralasan di depan Allah, saged kula nggih wonten Gusti, saged kula niku maca Quran nggih namung sedina sak lembar. Padahal dia diberikan kemampuan membaca Quran dengan fasih, paham ilmu tajwid, bisa menyelesaikan 1 juz 15 menit sampai 20 menit. Orang yang lancar baca Quran Pak, itu bisa menyelesaikan Al-Quran itu dalam waktu 1 juz itu 15 menit bisa Pak. Hafid itu kalau murojaah itu bisa cepat itu Pak. Akibatnya apa? Orang-orang yang nggak jujur kepada Allah, nggak ada alasan apapun kepada Allah, padahal dia mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan yang lebih, tapi ternyata dia tidak melaksanakannya. Dalam surat At-Taubah, saya buka dulu Pak, saya lupa ayatnya, seingat saya 70 Pak. Allah itu berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." At-Taubah 29 ya. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." 70 bukan. Allah berfirman, "Fa'aqobahum nifaqan." 77. "Fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun." Allah akan memberikan iqab, hukuman dalam hati mereka. Ngomong hukumannya, naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara ini Pak. Hukumannya menakutkan Pak, yaitu kemunafikan. Allah kasih hukuman berupa kemunafikan sampai nanti hari kiamat ketika menghadap kepada Allah. Artinya dia mati dalam keadaan munafik. Apa sebabnya? Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, karena mereka mengingkari apa yang sudah dijanjikan kepada Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan yang kedua karena mereka suka berdusta, termasuk berdusta kepada Allah. Jane ya iso ning masjid, tapi yo ora gelem ning masjid. Jane nggih saged salat, tapi nggih mboten purun salat. Jane nggih pinter maca Quran, tapi nggih mboten purun maca Quran. Mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak ini biar dirahmati Allah. Gitu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Karena itu ketika setan menggoda kita, Pak. Setan menggoda kita untuk meninggalkan, untuk bermaksiat dan meninggalkan amal soleh. Allah itu dalam surat Al-Mutaffifin
itu menegaskan yang bikin jadi munafik, yang bikin kemudian semakin jauh dari Allah itu bukan takdir Allah kok. Allah berfirman, kalla bal rona ala qulubihim makanu yang sibuk. Sekali-kali tidak, bukan Allah yang bikin mereka itu semakin jauh dari Allah, tapi mulai muncul titik-titik hitam dalam hati mereka karena perbuatan mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, kalau kita bermaksiat dan kemudian tidak mau bertobat kepada Allah, maka muncul titik hitam, Pak. Semakin banyak maksiat yang nggak mau tobat, hati semakin pekat titik hitamnya. Karena itu Allah berfirman dalam surat Al-An'am juga, Pak. Jadi yang menakutkan itu kan Al-An'am ayat berapa ya? Saya lupa. 25 Allah berfirman, wa minhum man yastami'u ilaika. Di antara mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, itu ada yang suka mendengarkan pada kamu. Ini kisahnya masyhur, Pak. Jadi ada 4 pemimpin kaum kafir Quraisy itu senang mendengarkan Rasulullah SAW baca Quran. Abu Jahal, Abu Lahab, 2 lagi saya lupa apa itu, Pak. Karena senang mendengarkan Rasulullah baca Quran, mereka tahu beda Rasulullah. Rasulullah itu kalau malam suka sholat malam di Ka'bah. Akhirnya mereka itu, Pak, dengarkan di sekeliling Ka'bah. Tempatnya berbeda-beda itu, beda-beda. Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, satu lagi siapa ya? Apa orang Timbul? Saya lupa itu. Nah, lalu kemudian ketika menjelang subuh, mereka segera meninggalkan tempatnya, khawatir ketahuan yang lain. Kita ini bangsawan kok. Kalau kita dengarkan Muhammad baca Quran, iso-iso yang bukan bangsawan ngikut nanti pada Muhammad. Itu yang bangsawan aja ngikut, gitu. Lah kok ternyata kemudian ketika pulang saling mempergoi. Lu kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dengarkan Muhammad baca Qurannya. Jangan lagi diulangi. Kalau kita yang bangsawan saja melakukan ini, nanti yang orang-orang awam itu ikut juga nanti. Besok jangan lagi kayak gini. Ya, saya janji besok gak lagi. Apa yang terjadi? Sampai rumah masing-masing batin. Kan sudah janji gak datang lagi. Nek kalau saya datang ke sana, mereka nggak tahu kok. Sampai berulang 3 kali. Jadi orang-orang kafir itu senang mendengarkan baca Quran. Nah ini juga menjadi nomor itu sindiran bagi kita, Pak. Sing kafir ya seneng maca Quran, nek sing ngaku Islam lah seneng maca Quran, hati-hati nih. Hati-hati, kan gitu ya. Wa minhum may yastamu ilaik. Lalu kemudian Allah meneruskan firman-Nya, wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu. Dan kami jadikan di dada mereka, di hati mereka akinnatan, tutup ayyafqahu, sehingga mereka enggak bisa memahaminya. Wa fi adami waqra, dan di telinga mereka ada sumbatan, walaupun dengar enggak mau memahami. Gitu, Pak. Jadi kita harus hati-hati betul, Pak. Untungnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin menutup juga pertemuan kita ini dengan firman Allah yang lain. Al-An'am juga, Pak, ayat 54. Untungnya, Pak, Allah itu memberikan kesempatan pada kita. Kan kita tadi disuruh bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, Pak, semaksimal mungkin gitu. Kalau kemudian kita lagi khilaf, bermaksiat, ada penghiburan dari Allah, dan Allah kita bersyukur kepada Allah, kita bertuhankan Zat yang Maha Rahim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Wahai Muhammad, kalau datang orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, jadi orang yang beriman, faqul salamun alaikum, katakan keselamatan atas kalian. Apa jaminan keselamatannya? Kata barokukum ala nafsihi rahmah. Allah sudah mewajibkan atas kalian untuk berlaku kasih sayang. Jadi Allah sudah mewajibkan dirinya untuk mengasihi kalian. Bentuknya apa? Man amila minkum su'an bijahalatin. Siapa saja dari kalian yang mengerjakan keburukan karena kebodohannya, summa taba min ba'dihi, kemudian dia mau bertobat, wa aslaha, kemudian mau memperbaiki amal-amalnya, fa'annahu ghafurur rahimun, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang menarik, Pak,
di dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi itu menafsirkan ayat ini dengan tafsiran yang melegakan hati kita, Pak. Bahkan minimal melegakan hati saya. Nomor itu tafsirannya. Imam Qurtubi itu mengatakan kayak gini. Fakullu asyid jahilun. Maka setiap orang yang bermaksiat adalah orang yang bodoh. Gitu. Artinya Pak, kalau setiap orang yang bermaksiat adalah orang yang bodoh, selain kemusyrikan ya Pak ya, berarti siapapun yang bermaksiat karena dia termasuk orang yang bodoh, maka dia kena ayat ini. Kalau mau tobat, mau memperbaiki kemaksiatannya menjadi kebaikan, dijamin sama Allah diampuni dosanya. Itu jaminannya Pak. Jadi kalau kita bermaksiat, kita langsung menyadari ya Allah lagi bodoh Gusti. Astagfirullahaladzim ya Allah, saya bertobat kepadamu, maka dijamin diampuni. Dijamin Pak. Sini sih jamin Gusti Allah. Betul belum? Nek sih jamin Gusti Allah, mesti benar jamin Gusti Allah. Selamat. So demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Kita siapkan Ramadan kita untuk betul-betul bertakwa kepada Allah, untuk betul-betul takut kepada Allah. Bangsa ini kekurangan orang-orang yang takut kepada Allah. Akhirnya seolah-olah bangsa ini kebingungan. Setiap kali dihadapkan satu masalah satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita perbaiki betul, kita bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.